Prof, aku mau tanya, apakah ada alat yang bisa membuat consciousness orang itu naik dengan cepat tanpa, kan kalau sekarang kan aku pakai metodenya somatik lah, pakai counseling lah gitu. Ada nggak alat yang bisa mempercepat itu? Karena kan gini, basic dari mereka menjadi jahat, mereka banyak shade, sebenarnya bukan jahat ya, menjadi hidup menjadi sangat serakah itu kan karena desire kan, consciousness dia di desire gitu loh, sama fear kan, fear akan miskin hidupnya, fear kekurangan, jadi mereka nggak pernah puas mau uang berapapun gitu. Berarti kan consciousness-nya duluan yang harus dinaikin. Ada nggak sih alatnya yang kayak diem-diem kita pasang gitu? Oh, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kalau secara alat sih saya belum belum pernah apa istilahnya. Mungkin Ada. mungkin ada tapi belum pernah coba dan belum tahu ininya. Tapi memang kalau secara logikanya sih sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai apa kedaulatan diri kan yang ini nyambung dengan yang pembicaraan pertama sebenarnya. Cipta rasa dan karsa itu kan cipta kita itu dipengaruhi oleh kejernihan dari si rasanya, tapi ada juga mind control dari luar yang mengendalikan ego manusia sehingga ciptanya itu jadi tidak optimal, tidak jernih lah gitu, sehingga berakibat ke karsanya kan yang jadi sebagai apa wujud, mau itu regulasi atau tindakan apapun jadi melenceng gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa tahu bagaimana untuk supaya apa meningkatkan mengevolusikan meningkatkan kesadaran itu lebih tinggi, itu sebenarnya dari pola mempelajari kedaulatan di dalam diri dulu gitu. Main kita terbebas dari pengetahuan yang memang membawa pengaruh yang buruk gitu ya. Eh, Kemudian dari soulnya, jiwanya itu lebih apa lebih tenang gitu, terus termasuk raga badannya juga bersih dari apa unsur-unsur zat kimia atau yang disuntikan melalui vaksin atau kehirup dari chemtrail dari udara gitu segala macam, sampai ke apa satu lagi tuh spiritnya ya, sehingga spiritnya itu lebih jernih gitu. Artinya gini, manusia itu punya kedaulatan diri, tapi mereka tidak bisa memetakan roadmap apa peta-peta apa saja itu yang mempengaruhi sehingga membuat tindakan atau keputusan mereka menjadi salah gitu. Nah itu juga menyambung juga dengan 11 unsur kedaulatan itu, karena pengetahuan kita ngadopsi dari luar, politik kita ngadopsi dari luar, perekonomian dari luar, kapitalis segala macam, sampai ke belief system pun juga kita dari luar. Jadi yang tersisa apa? Kedaulatan kita tuh. Sehingga bangsa ini kehilangan jati diri itu, itulah penyebab jadi munafiknya, korupsinya, segala macam tuh sumbernya itu karena kita tidak berdaulat. Ya, itu kita nggak berdaulat kenapa, bro? Resonans banget, Prof. Ya, Prof. Izin, Prof. Ya, Ya, saya tertarik dengan apa yang Mbak Firia kemukakan tadi, bagaimana cara untuk mengakselerasi kesadaran gitu. Itu kan sebenarnya sudah Prof lakukan gitu, yaitu dengan membentuk klik-klik yang kecil. Nah, dari klik-klik itu akan tercipta pribadi-pribadi yang tingkatnya bisa mencinta, cinta yang dengan makna aslinya gitu, tanpa inflasi gitu kan. Nah, itu satu. Tapi harus benar-benar termanifestasikan gitu, terwujudkan gitu. Lalu selanjutnya eh, kalau tadi mendengar Mas Daniel ya sama Mas Wawan gitu, saya ngebayanginnya berupa suatu kurikulum gitu loh. Dan berapa rentang waktu yang dibutuhkan eh, untuk supaya itu bisa diinternalisasi oleh setiap rakyat gitu kan. Nah, jalan yang ingin saya berikan adalah Pak Presiden harus menjadi
pemimpin yang bisa, tipe pemimpin yang penggalang massa. Dan juga dari dia itu timbul keteladanan yang memang berdasarkan cinta itu kepada rakyatnya gitu. Jadi dia pun selain tadi Prof mengusulkan para oligarki untuk memberikan jutaan dolarnya aset mereka, dia pun juga harus, karena dia juga terkenal mempunyai banyak aset gitu kan. Nah dari dia itu mungkin teladan dari situlah rakyat bisa lebih melihat bahwa pemimpinnya ini sekarang memang sayang sama kita, sama rakyat gitu. Nah, saya selama di Malaysia gitu, Prof, 4 tahun di sana. Itu yang saya perhatiin, yang saya lihat perbedaannya itu, kerajaan Malaysia itu sayang sama orang Melayu gitu. Berbanding terbalik dengan kita gitu. Kita tuh selalu dieksploitasi gitu. Yang kerja ngambil-ngambil belerang di gunung itu, bagaimana keselamatan kerjanya, apa segala macam, tukang beca, tukang sampah, itu tidak ada jaminan sosial, tidak ada penjalanan aplikasi dari Undang-Undang 45 kepada rakyatnya gitu. Hanya retorika politik saja gitu yang digunakan setiap kali pemilu gitu. Nah, jadi mungkin dari Pak Presiden Prabowo yang mungkin mendengar ini bisa memberikan teladan perdana sehingga mengakselerasi di bawahnya, sehingga mengakselerasi lagi di bawahnya gitu. Dan itu sudah mutlak. Kalau itu tidak dilakukan, seperti yang Prof bilang Prof bilang tadi, kemarahan rakyat sudah di pucuk ya ini gitu. Tinggal tunggu bom waktu aja meledak. Terus ya Prof, satu lagi Prof terakhir, Pancasila itu ya kan itu merupakan suatu sequence gitu loh Prof. Nah problemnya untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia, pasal ketuhanan itu tidak resonans gitu. Ketuhanan itu sudah menjadi suatu yang warisan atau sesuatu yang sudah take it for granted gitu. Tidak diuji ulang, tidak dianalisa lagi, tidak diaktualisasikan gitu. Dan tidak dipercaya malah Prof. Hanya kadang-kadang hanya untuk bahan jualan aja gitu Prof. Nah, terlihat tidak adanya kejayaan pada negara dan bangsa ini. Karena kepada Tuhan pun kita tuh nggak takut gitu loh Prof. Terbukti dari banyak korupsi kitab suci, banyak korupsi, ya itulah yang mayoritas itu kan pada tahu kan, saya tidak mau menambah kegembiraan Kang Tohan dari itu kan Prof. Jadi Tuhan itu tidak diutamakan gitu, sehingga sila-sila ke bawahnya itu tidak terjalani gitu loh Prof. Hanya retorika saja, hanya produk politik aja, kosmetik gitu loh. Yang saya suka wondering gitu ya, bagaimana katanya si Bung Karno itu menggali nilai-nilai Pancasila dari masyarakat gitu. Bagaimana dia bisa melihat si Marhaen mempunyai sawah sendiri, cangkul sendiri, tenaga sendiri, itu teramplifikasi kepada rakyat yang lainnya gitu. Nah itu kayaknya hanya sekedar itu tadi Prof, hanya sekedar produk riasan aja gitu, tidak ada manifestasinya gitu, tidak ada perwujudannya. Nah, kira-kira seperti itu Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih kawan-kawan. Ya, yang lain gimana? Disogok sama mereka. Oke, izin Prof, saya mau nanggepin Mbak Fir tadi sama sekaligus Pak Ar. Jadi ya saya setuju sama yang Pak Ar bilang. Kalau Mbak Fir tadi kan pertanyaannya ada nggak sih alat yang bisa membuat
kesadaran manusia itu terpacu untuk meningkat gitu. Ada, Mbak. Dan itu udah diciptain sama leluhur kita dan ini lagi diaktifin sama Beli Jimbar nih yang di sekitaran sini Jawa Tengah terutama. Jadi alat itu namanya candi gitu loh, Mbak. Jadi kalau biar pindah, Halo? nunggu 100-an baru pindah. Pak R bocor, Pak R. Jadi kalau kita lihat candi-candi nih yang ada di backgroundnya Pak Hasim, terus geometri yang ada dipakai di profil picture-nya Pak Ar, itu kan base-nya, pondasinya adalah yantra. Yantra itu sendiri artinya device atau mesin gitu, atau alat. Mesin untuk apa? Ya mesin untuk tujuan tadi itu. Karena kesadaran manusia menjadi menurun, terus dia menjadi serakah, eksploitatif dan segala macam, itu karena melemahnya konektivitas antara elementary partikel yang ada pada wujudnya dengan elementary partikel yang ada di elementary elemen yang ada di seluruh alam itu gitu. Nah, candi ini fungsinya dia untuk menguatkan kembali konektivitas antara 5 unsur dasar semesta yang ada di dalam diri dengan yang di luar diri gitu. Cuman untuk bisa mengaktifkan fungsi itu dibutuhkan karsa gitu, dari dalam diri. Si pribadi juga harus punya niat untuk mengkalibrasi ulang bahkan menguatkan lagi koneksi dari 5 unsur dasar yang ada di dirinya dengan yang ada di seluruh semesta tadi. Nah, kalau koneksi antara 5 unsur dasar pada diri dengan yang ada di mana-mana itu menguat, jangankan mau nebangi hutan sembarangan atau mau eksploitasi tambang atau yang lain-lain. Buang sampah ke tanah aja nggak tega gitu. Karena di dalam diri kita ada unsur tanah, bumi ini juga ada unsur tanah. Jadi mengotori unsur tanah yang ada di luar diri sama saja mengotori unsur tanah yang ada di dalam diri. Kalau koneksi itu kuat, kita tuh bahkan terasa ke diri kita bahwa kita juga jadi kotor waktu kita buang sampah ke tanah gitu. Nah, apa namanya? Saat ini Beli Jimber dengan tim Airawata dengan teman-teman di sini sedang mengaktifkan itu dan fenomenanya menarik nih, Mbak. Karena waktu Beli Jimber dan kawan-kawan melakukan aktivitas tadi, vibrasinya menarik generasi-generasi muda dari berbagai kalangan dan agama ya. Ada yang pokoknya agamanya macam-macam lah. Mereka tertarik untuk ikut melakukan proses itu gitu. Walaupun prosesinya terlihat seperti prosesi Hindu. Bahkan itu sempat saya videoin live tuh waktu pas di Monastery Mendut itu. Mereka meditasi bareng di situ dan lain-lain. Terus saya tanya satu-satu, kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Kok kamu datang ke Monastery Buddhis ini untuk tujuan apa? Ya karena saya merasakan kedamaian, melihat keindahan dan ketentraman di sini gitu. Terus saya tanya nih, maaf nih, saya nggak bermaksud apa-apa, saya cuma mau tanya, kamu dari basicnya agama apa? Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang macam-macam gitu. Nah, terus Pak Ar, tadi Pak Ar bilang kalau itu pendidikan dimulai dari pendidikan sedini mungkin, itu akan butuh waktu, iya Pak. Jadi untuk hal seperti ini memang kita harus punya 2 plan, Pak. Plan jangka pendek dan plan jangka panjang. Nggak bisa cuma pakai 1 plan doang gitu. Nah, menurut saya gitu. Masih. Mungkin dari Arya, silahkan.